Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Kembali lagi dengan Bunda Tari di mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya. Hari ini tema kita adalah keluarga, subtema rumah, topik fungsi rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif dengan cermat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, kalian sudah pernah tahu apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Nah, gambar dekoratif biasanya ditemukan pada kain batik, guci, ataupun perabotan rumah tangga. Nah, gambar dekoratif ini memiliki ragam motifnya. Di antaranya yang pertama adalah motif tumbuhan. Nah, motif tumbuhan adalah motif yang motifnya ini bagian-bagian dari tumbuhan. Bisa berupa pohon, bijinya, buahnya, daunnya, ataupun bunganya. Motif tumbuhan ini banyak ditemukan dalam benda seni. Misalnya pada ukiran ataupun pada guci. Motif bunga juga banyak ditemukan pada kain batik. Nah, ini contoh motif kain batik Pekalongan dan contoh ukiran dengan motif tumbuhan. Kedua adalah motif hewan. Motif hewan juga banyak digunakan pada gambar dekoratif. Nah, hewan yang biasanya dijadikan objek pada gambar dekoratif adalah burung, kupu-kupu, kadal, gajah, ataupun ikan. Nah, kalau motif hewan ini biasanya banyak ditemukan pada guci, kain batik, kain tenun, ukiran, dan anyaman. Nah, ini contohnya ya, motif hewan. Yang ketiga adalah motif geometris. Nah, motif geometris ini adalah motif gambar dekoratif yang terbuat dari garis ataupun bidang. Siapa yang ingat yang garis? Garis bisa garis lengkung, garis zigzag, garis horizontal, garis vertikal, garis spiral, garis silang, dan lain-lain. Bidang bisa bidang persegi, jajar genjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, ini contoh motif dekoratif dengan motif geometris. Yang keempat adalah motif alam. Nah, motif gambar dekoratif motif alam ini bisa berupa bentuk awan, gunung, matahari. Nah, ini biasanya ditemukan pada karya seni ukiran, tenunan, wayang, dan batik. Nah, ini contohnya ya yang motif alam. Yang kelima adalah motif figuratif. Motif figuratif ini adalah motif yang mengambil objek manusia. Biasanya ditemukan pada ukiran, tenunan, maupun kain batik.
Nah, ukiran ini yang bermotif figuratif biasanya berisi cerita. Misalnya motif yang ada pada suku Asmat atau motif yang ada pada candi-candi yang ada di Indonesia. Nih contohnya dari motif figuratif. Yang terakhir adalah motif campuran. Motif campuran adalah motif yang menggunakan dua atau lebih dari motif yang tadi sudah Bunda Tari sebutkan. Misalnya motif tumbuhan dan hewan. Nih, atau motif geometris dengan motif tumbuhan. Itu namanya motif campuran. Nah, karena teman-teman sudah mengerti mengenai motif-motif dari gambar dekoratif, sekarang teman-teman siapkan alat tulis dan buku tulis kalian. Bunda Tari akan memberikan pertanyaan yang akan teman-teman jawab pada buku tulis kalian ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Termasuk motif gambar dekoratif apakah gambar di samping? Yang kedua, termasuk motif gambar dekoratif apakah gambar di samping? Yang ketiga, kalian tuliskan 6 motif gambar dekoratif yang digunakan untuk ukiran, kain tenun, anyaman, maupun kain batik. Ada 6 kan tadi, ditulis ya. Yang terakhir, termasuk jenis motif gambar dekoratif apakah gambar di samping. Kalau teman-teman sudah selesai, boleh teman-teman fotokan jawaban teman-teman lalu dikirimkan ke Bunda Tari ya. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.